wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin melakukan tugas wawancara. Perkenalkan, saya Eka Stefano dan teman saya Kristiani Mayasari yang ada di belakang kamera. Halo. Dan perkenalkan, ini guru yang akan saya wawancara. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Rizky Widiani SOM. Saya bekerja di SMP Pilama sebagai guru IPAS. Saya mau nanya Ibu, pertama, bagaimana menurut Ibu memahami konsep dasar kurikulum mereka, khususnya dalam pelajaran IPAS? Kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka itu sebenarnya itu memerdekakan muridnya. Jadi di sini tuh bukan muridnya yang mengikuti guru lagi, tapi guru yang mengikuti muridnya. Jadi di sini tuh guru tuh harus mengobservasi murid-muridnya ini, apakah murid itu tipikalnya itu thinking, atau dia ini tuh bisanya lewat visualisasi atau hanya pendengaran, kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk di IPAS sendiri ya, di IPAS itu kan kita juga ada yang namanya praktikum, ada kita juga berbicara, dan pasti kita juga ada yang namanya seperti melakukan. Bagaimana menurut Ibu memahami konsep dasar kurikulum mereka, khususnya dalam pelajaran IPAS? Visualisasi, ada yang lewat dianya sendiri yang mencari atau pakai critical thinking dia sendiri. Jadi tuh kan kalau di IPAS itu kita memakai semua ya, ada dari praktikum, terus juga ada kita diskusi juga, dan juga nanti kita biasanya tuh mengajukan pertanyaan kepada murid-murid. Jadi biar kita tahu pemahaman murid ini nih awalnya dari mana sih, kok dia bisa berpikir kayak gitu. Biasanya. Terus yang kedua, apa perbedaan mendasar pembelajaran IPAS di kurikulum merdeka dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Gimana ya, dari namanya aja udah beda kan. Kalau dulu kita cuma IPA, ilmu pengetahuan alam, sekarang IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, yang dimana di sini itu dicampur adukan dengan pembelajaran sosialnya. Jadi nggak cuma kita pembelajaran tentang IPA nih yang tentang alam, misalkan kalau misalkan di IPA itu kita belajar tentang bagian organ tubuh, terus juga tentang kalor, suhu dan lain-lainnya, tapi kita juga belajar tentang IPS-nya, tentang sosialnya juga. Jadi sekarang itu digabung, nggak cuma ada di IPA-nya aja, tapi juga di sosialnya itu digabungkan ke IPA-nya. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya, tanyanya, bagaimana Ibu memaknai integrasi antara ilmu alam dan ilmu sosial dalam mata pelajaran IPAS? Sebenarnya dari ilmu alam ya dan ilmu sosial sendiri itu kan emang sudah berdampingan. Kalau misalkan kita perhatikan sendiri ya, kayak misalkan di ilmu alam nih kita tidak bisa melakukan eksperimen dan lain-lain kalau misalkan kita tidak ada ilmu sosialnya. Jadi menurut saya kalau misalkan digabung seperti ini tuh sebenarnya ada baiknya juga, tapi lebih baik tuh seperti sebelumnya, mendingan tuh dipisah aja. Iya, dibanding harus disatukan seperti ini, karena ya emang sebenarnya tuh baik aja kalau bisa digabung, tapi kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu mereka tuh pusing untuk memahami IPA sendiri dan IPS-nya sendiri, apalagi kalau misalkan digabung seperti itu. Jadi menurut saya emang harus dipisah aja, jangan digabung kayak gini gitu. Bagaimana Ibu menyusun modul ajar atau perangkat pembelajaran IPAS sesuai kurikulum merdeka? Kalau misalkan saya menyusun modul ajar itu sih kebanyakan saya berdiskusi dengan guru-guru lain di luar sekolah. Kan kita itu kan ada yang namanya MGMP itu perkumpulan guru-guru IPAS di Jakarta Timur 1 di wilayah, atau biasanya itu ada per kecamatan. Jadi beberapa sekolah itu digabung menjadi satu, entah itu swasta dan negeri. Nah di situ kita ada forum untuk diskusi. Nah jadi di situ tuh kita bisa bertukar pikir antara guru negeri, guru swasta dan lain-lain. Jadi kita juga bisa belajar. Nah saya sendiri untuk menyusun modul ajar itu biasanya saya melakukan
diskusi, dan juga saya mencari referensi-referensi lain di Google atau di buku-buku yang lain. Sumber belajar apa yang digunakan dalam perencanaan pembelajaran IPAS? Sumber pembelajaran sih seperti biasa ya, masih pakai buku cetak pada umumnya yang dikeluarkan oleh percetakan seperti Erlangga. Dan biasanya sih saya kalau untuk praktikum dan untuk kita berdiskusi itu melihat video YouTube kayak gitu. Bagaimana sih cara Ibu mengintegrasikan profil pelajar Pancasila ke dalam pembelajaran IPAS? Profil belajar Pancasila ya, profil pelajar Pancasila itu kan kita melihat nih apakah anak-anak kita ini sudah sesuai dengan profil belajar itu sendiri atau enggak. Kalau misalkan untuk digabung ke IPA itu biasanya saya melihat lewat praktikumnya dia, gimana tata caranya dia untuk melakukan atau berdiskusi dengan teman-temannya dan lain-lainnya. Biasanya kan praktikum itu sendiri kan nggak harus sesuai, misalkan nih kayak saya nyuruh praktikum untuk menanam pohon toge atau lain, itu kan juga bisa sebagai pembelajaran di prakarya dan lain-lain gitu. Jadi saya biasanya melihat dari situnya. Selanjutnya ada model dan metode pembelajaran apa yang sering digunakan dalam pembelajaran IPAS? Kalau misalkan model metode saya sih ya, saya biasanya melakukan diskusi di awal. Jadi sebelum pembelajaran itu saya menanyakan murid-murid tuh apa sih menurut mereka, misalkan tentang pelajaran tentang suhu. Saya nanya sama mereka, apa sih mereka tahu tentang suhu? Suhu itu apa sih menurut mereka? Nah, jadi dari situ mulai diskusi, baru saya masuk ke pembelajaran dan pemahaman saya sebagai guru. Jadi di mana itu bisa menghidupkan suasana kelas juga. Bagaimana cara Ibu menumbuhkan rasa ingin tahu dan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran IPAS? Nah, kayak poinnya tadi yang saya sudah berikan, lewat diskusi itu sendiri itu bikin anak-anak tuh jadi ingin tahu. Jadi mereka ngerasa kayak, oh ternyata kayak gitu ya, perlu nih di searching lagi apa sih tentang suhu ini, apa sih tentang pembelajaran ini. Dan biasanya itu juga saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dimana mereka kayak, oh iya ya ternyata ada juga loh implementasinya di kehidupan sehari-hari. Jadi mereka bisa mencari sendiri di kehidupan sehari-hari ini yang berhubungan dengan pelajaran yang sedang kita lakukan. Apakah Ibu melaksanakan kegiatan proyek atau eksperimen sederhana di kelas? Bisa dijelaskan nggak contohnya? Kalau misalkan proyek ya atau eksperimen, biasanya sih saya yang sederhana itu kayak tadi menanam pohon toge tuh, itu kan kita melihat tentang pertumbuhan pohon toge. Kalau misalkan kayak di dalam ruangan itu dia apakah bisa tumbuh atau enggak, itu contoh untuk di kelas 7. Kalau untuk di kelas 8 dan kelas 9 itu ini sih saya pakai untuk listrik. Jadi pakai baterai yang listrik paralel dan seri kayak gitu aja sih. Bagaimana keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran berbasis inquiry atau proyek? Ya udah pasti kalau misalkan proyek itu mereka aktif sih, mereka juga bertanya juga. Kalau malah mereka tuh lebih seru dan lebih suka kalau misalkan melakukan proyek dibandingkan pembelajaran biasa. Karena biasa kalau pembelajaran biasa itu kan kadang kita hanya belajar atau kita hanya menerangkan di saat itu paling yang menanyakan kan cuma anak-anak yang ya kita bisa bilang pintar ya dibanding sama anak-anak yang lain. Jadi mereka tuh jadi nggak ngantuk atau misalkan jadi bosen kalau misalkan kita melakukan proyek. Jadi udah pasti yang pembelajaran proyek ini tuh menimbulkan apa ya kayak semangatnya mereka gitu untuk belajar. Bagaimana Ibu melaksanakan penilaian dalam pembelajaran IPAS sesuai dengan prinsip asesmen kurikulum mereka? Kalau misalkan untuk penilaian yang saya nilai itu pertama dari keaktifannya mereka untuk menjawab pertanyaan dalam berdiskusi, dan ya dalam mereka ini misalkan kayak praktek gitu juga itu saya nilai. Kalau saya sih keseringan nilainya dari kegiatan sehari-hari di dalam kelas. Jadi untuk
catatan ulangan itu saya cuma pakai sekitar 40-30% aja. Sisanya keseharian mereka gimana sih di dalam kelas, apakah mereka itu aktif atau tidaknya, karena itu juga kan yang untuk menghidupkan suasana kelas. Jenis asesmen apa saja yang digunakan? Diagnostis, formatif, atau sumatif yang ibu gunakan? Kalau saya sih masih sumatif ya, tapi kan tadi yang saya bilang sumatif itu kan saya pakai paling cuma 30-40% dari penilaian, sisanya itu pakai diagnostik yang dimana saya melihat sendiri ini mereka kegiatan di dalam kelasnya itu kayak gimana, keaktifannya mereka kayak gimana, dalam berdiskusi itu kayak gimana. Bagaimana bentuk umpan balik yang diberikan kepada peserta didik setelah penilaian dilakukan? Ya kalau misalkan dari sumatif ya pasti mereka banyak mengeluh ya, banyak yang bilang kayak ibu kok soalnya susah banget gitu-gitu. Tapi kalau misalkan untuk diagnosis kan mereka nggak tahu kalau misalkan sedang saya nilai kan. Jadi kalau misalkan menurut saya penilaian itu baik dilakukan pada saat mereka tuh tidak tahu. Karena kalau misalkan mereka tidak tahu kan kita benar-benar tahu tuh dari diri mereka yang mana yang benar-benar mereka mengerti, yang mana yang tidak. Kalau misalkan dari sumatif sendiri ya kita nggak munafik ya, maksudnya kayak sekarang ini kan anak-anak kan pinter nyontek, jadi kan kita nggak tahu nih nilai hasil mereka sendiri atau hasil mereka berdiskusi dengan temannya, jadi kita nggak tahu apakah benar-benar mereka ini mengerti atau tidak gitu. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran IPAS di kurikulum Merdeka? Tantangannya ya mungkin keterbatasan dalam melakukan proyek sih. Kalau misalkan itu kan kayak waktunya yang kurang atau kayak gimana kan, karena kan IPAS itu di SMP itu kan saya dapat 6 jam. Jadi cuma dalam seminggu itu 2 kali, dan waktunya itu kan juga dalam seminggu kan nggak di Senin ada, di Selasa IPA lagi nih, kan nggak kayak gitu kan, pasti ada jeda waktunya. Nah itu yang jadi keterbatasan waktunya aja sih kalau misalkan menurut saya. Bagaimana cara ibu mengatasi keterbatasan sarana, waktu, atau pemahaman peserta didik? Nah kayak tadi tuh yang kayak saya bilang kan, keterbatasan waktu kan termasuk tuh dalam melakukan sebuah proyek kan. Jadi kalau misalkan itu sih makanya saya juga melakukan proyek atau praktikum itu yang sederhana saja, yang kemungkinan bisa selesai di sehari itu aja, dan di hari selanjutnya itu mereka melakukan bikin laporan praktikumnya atau proyeknya. Kalau misalkan untuk sarananya pun saya suruh kan nggak satu orang satu, saya pasti menyuruhnya berkelompok, jadi mereka bisa bawa sendiri dari rumah dan berbagi-bagi tugas sama teman-temannya, jadi kan mereka juga ada aspek sosialnya juga. Bagaimana dukungan dari sekolah dan rekan guru dalam penerapan pembelajaran IPAS? Kalau misalkan dari sekolah udah pasti mendukung ya. Contoh misalkan ada beberapa alat yang disediakan oleh sekolah. Kalau misalkan dari guru-guru, terkadang saya harus meminjam jam pelajarannya mungkin kayak 1 jam saja atau cuma 30 menit untuk mereka tuh rapi-rapi aja, untuk berberes dulu kan, pasti kan kalau habis praktikum itu kan berantakan kayak gitu, dan mereka ya syukurnya sih memahami itu. Jadi untuk keberlangsungan pembelajaran kita masing-masing. Menurut ibu, apa sih kelebihan pembelajaran IPAS di kurikulum Merdeka dibandingkan yang sebelumnya? Kalau menurut saya sih ya lebih ini aja sih, lebih seru, dan jadi anak-anak itu juga lebih aktif. Kalau misalkan dulu itu kan kurikulum yang dulu itu kita murid hanya diam aja gitu, hanya diam dan menerima apa yang guru kasih. Sedangkan kalau yang sekarang ini kan kita bisa mengeksplor sendiri. Ya kan, murid-murid itu mereka mencari tahu sendiri dulu, dan juga kita sebagai guru juga jadinya tinggal menambahkan apa yang mereka tidak tahu. Gitu. Kalau misalkan dari dulu itu kan kayak kita murid-murid menerima apa aja yang dikasih guru. Kalau sekarang tuh murid juga bisa membantah kita, jadi kita tuh bisa berdiskusi dengan murid sendiri. Selanjutnya, apa sih harapan ibu terhadap pengembangan pembelajaran IPAS di masa mendatang? Kalau untuk di masa mendatang mungkin untuk di sekolah-sekolah lain atau untuk pemerintah ya mungkin IPAS itu bisa untuk sarananya ya, mungkin ya untuk sarana praktek gitu-gitunya sih kalau misalkan menurut saya, karena kan nggak semua siswa itu bisa
untuk membawa barang-barang apa aja yang kita butuhkan kan, karena nggak semua siswa itu juga mampu ya. Jadi menurut saya untuk sarana prasarananya itu juga harus diperbaiki lagi, karena untuk sekolah swasta kayak kita ini ya itu terbatas dibanding sekolah-sekolah negeri yang mungkin mereka tuh bahan-bahan atau alat-alat untuk prakteknya lebih banyak, contoh kayak jangka sorong dan lain-lainnya itu sih. Terus untuk pertanyaan terakhir, pesan atau saran apa yang ingin Ibu sampaikan para mahasiswa calon guru terkait pembelajaran IPAS di kurikulum mereka? Saran saya sih ya cari untuk bahan diskusi sih, karena anak-anak zaman sekarang itu mereka udah nggak bisa kita ajarin tuh dengan omongan aja. Jadi kalian itu harus bisa punya kreativitas untuk mengajar anak-anak, entah itu anak SMP, SMA, SD, itu mereka sekarang gampang bosan. Jadi nggak bisa tuh kita cuma kasih kayak omongan kayak gini aja, itu nggak bisa. Jadi kita harus gimana sih caranya nih anak-anak biar suasana kelas itu hidup, biar mereka itu juga nggak gampang bosan, dan gimana caranya biar pembelajaran itu masuk ke dalam otak mereka. Jadi kalian tuh harus mengimprovisasi dan harus kreatif dalam mengajar gitu. Terima kasih Bu sudah menjawab pertanyaan dari saya. Sekianlah wawancara saya hari ini dengan saya Kalsepano dengan Ibu Anissa Putri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.